Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Kali ini saya mendapatkan pertanyaan yang sering banget ditanyakan bagi pengguna InDesign. Nah, di salah satu komen dari Waka Project, dia bertanya bagaimana cara mengambil data Excel katalog yang sudah dimasukkan ke dalam InDesign. Nah, ini pertanyaan sangat klise sekali dan sampai sekarang belum ada jawabannya ya, karena Perpusna sebagai pengembang InDesign ya, one and only itu hanya menyediakan fitur mengimpor data dari Excel. Nah, dia tidak memberikan fitur untuk mengekspornya ya. Untuk tahu cara mengimpor data dari Excel lebih lengkapnya silakan kunjungi video yang nanti saya taruh di deskripsi ya. Itu cara mengimpor data dari Excel, mungkin dari aplikasi lain seperti Slim. Jadi hasil data Excel-nya atau hasil data inputan manual bisa kita langsung impor ke dalam InDesign sehingga dapat dimigrasi dengan mudah seperti itu ya. Nanti silahkan cek di kolom deskripsi, saya taruh linknya video tutorial bagaimana cara mengimpor data dari Excel. Oke, kembali lagi ke persoalan tadi. Jadi di InDesign belum ada fitur untuk mengekspor data dari Excel. Nah, tapi jangan bersedih karena kali ini kita akan menggunakan salah satu cara, yaitu langsung menembak dari database ya, dengan menggunakan query yang sudah dibuat oleh Bang Taufik Ismail, yaitu salah satu tenaga ahli database kami. Semoga aja ini menjadi amal jariah buat beliau ya di bulan puasa ini. Ya, pertama-tama kita buka dulu InDesign-nya, lalu InDesign ini kita ganti menjadi PHP My Admin. Ya, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman database InDesign. Nah, silahkan diklik pada InDesign versi 3. Ya, lalu klik query. Oke. Nah, nanti kita pastekan query yang sudah dibuat oleh Bang Taufik. Nah, silakan akses di bit.ly ya, bit.ly garing export strip in list ya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, silakan copy paste ya query ini ke dalam query SQL. Nah, yang perlu kita highlight adalah ini ya, limit 100 offset 0. Nah, offset 0 itu dimulai dari 0, limitnya 100 ditampilkan sampai 100 record. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini, Bang Taufik hanya melimit sampai 100 saja. Nah, misalkan teman-teman punya katalog sudah sampai 2000, nanti boleh dijadikan sampai 2000 ya, mudah-mudahan PC-nya kuat ya. Tapi beliau menyarankan kalau bisa per 1000 aja. Nah, jadi misalkan ada 2000, berarti kita bikinnya nanti mengekspornya itu dari 0 sampai 1000 ya. Lalu dilaksanakanlah query ini, dijalankan. Ketika sudah berhasil mengekspor, lalu kita ganti lagi jadi dari 1000 ke 2000 seperti itu, dan begitu seterusnya ya. Nah, tapi ini saya coba aja karena saya koleksinya masih hanya 6 eksemplar saja dalam contoh ini. Jadi saya buat dari 0 sampai 2000. Jadi yang akan diekspor nanti dari file yang pertama sampai file yang ke 2000. Yang dari koleksi yang pertama sampai koleksi yang ke 2000. Ya, di limit ini biar apa? Biar gak ngehang isinya. Ya, tapi kalau PC-nya kuat sah-sah aja. Tapi jangan sampai dari 0 sampai 10.000, takutnya nanti lama. Oke. Lanjut kita kirim query. Ya, maka dia akan memproses. Lalu diekspor. Setelah diekspor, klik custom, lalu formatnya ini diubah menjadi CSV format MS Microsoft Excel ya. Ini biarkan default sampai ke bawah, scroll paling bawah, lalu centang masukkan nama kolom pada baris pertama, lalu klik kirim. Oke, maka dia akan mendownload Excel-nya. Oke. Inilah hasil dari ekspornya. Oke, kita bandingkan yang atas adalah hasil ekspor ya dengan query tadi. Ya, yang bawah adalah hasil sampel data yang template yang diberikan list ya untuk fitur impornya. Ya, kita lihat di nomor sama, tanggal pengadaan. Nah, tanggal pengadaan sedikit beda ya, harusnya menggunakan strip tapi dia menggunakan slash. Ini gampang saja, nanti bisa kita atur ya. Terus ke nomor induk. Nah,
ini kan bebas ya, nanti karena di Enlist itu dia tidak membaca di Excel dia tidak membaca angka 0 di depan, maka dia misalkan angka 1 ya, seharusnya ada beberapa digit 0 di depan seperti itu tinggal disesuaikan aja. Nah, kurang lebih sama. Nah, hanya permasalahannya adalah di ini tanggal pengadaan saya highlight ya, lalu di ini pernyataan tanggung jawab ini saya highlight dulu, saya keringin ya. Jadi anak judul ini dia nggak terisi. Kenapa? Karena dia masih bercampur di sini antara judul utama dengan anak judul dengan pernyataan penanggung jawab ya. Oke, jadi ini belum terisi. Dan yang kedua adalah di sini dimensi. Nah, dimensi ini seharusnya antara jumlah halaman dengan dimensi ini dia terisi ya. Yang nggak ada itu setahu saya itu dia dimensi. Nah, seperti ini. Karena hanya jumlah halaman dan dimensi ya. Jumlah halaman dan dimensi. Nah, dia ilustrasi dia tidak ada, harus dihilangkan gitu. Kalau mau sama dengan yang di file template import. Nah, tapi kita bisa pisahkan hal itu tidak jadi masalah. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita bahas dari tanggal pengadaan. Nah, tanggal pengadaan ini kalau ingin mengikuti format, kita tinggal arahkan kursor di B, ya kolom B, klik kanan, lalu format cell, lalu kita custom. Nah, ini kita klik aja DD, strip MM, strip YYYY, DD MM YYY. Oke, tadi akan sama. Lalu kita custom lagi yang ada di sini untuk pernyataan tanggung jawab. Oke, untuk pernyataan jawab ini sebenarnya dia ada 3 ya. Pertama itu kita harus tahu bahwasanya judul utama itu dia biasanya sebelum titik 2 ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada anak judul, dia bisa langsung seperti ini, judul utama langsung strip ini garing itu setelah garing adalah pernyataan tanggung jawab atau pengarang ya. Nah, apabila dia ada anak judul maka dia judul utama urutannya, lalu titik 2, setelah titik 2 ini biasanya dia ada anak judul, lalu setelah slash atau garing itu dia ada pengarang. Nah, yang penting kita udah tahu urutannya seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana kita memisahkannya? Ini teman-teman dikasih insert dulu biar nggak replace ya kalau anak judul. Pertama kita ingin memisahkan yang paling kanan dulu, yaitu ini pengarang dulu ya. Oke, bagaimana caranya? Kita sort ya, kolom R ini kita sorot, lalu kita text kolom, lalu klik delimited, lalu klik next. Nah, karena yang paling ujung adalah pemisahnya garing, kita klik other ya, dicentang other ini, lalu klik garing ya, sesuai sama pemisahnya ya, klik next, finish. Oke aja. Nah, maka dia akan otomatis terpisah. Nah, ini bisa teman-teman copy paste kan ke pernyataan tanggung jawab sebelah sini. Oke. Nah, lalu anak judul bagaimana? Ini kan sudah terpisah nih. Nah, ini jangan lupa kita sort lagi ya. Lalu text to column lagi ya. Kita delimited, next. Nah, lalu pilih other-nya ini titik 2. Kita next lagi, finish. Oke, nah, maka dia akan terpisah. Ini kita pindahkan ke kolom anak judul. Ini kan tidak ada ya. Oke, seperti itu ya. Gampang ya teman-teman. Ini tinggal diganti judul utama ya. Oke. Baik, untuk pernyataan tanggung jawab seperti itu. Oke, berikutnya kita merubah yang di ini kolom dimensi ya tadi. Nah, ini
karena dimensi ini dia masih bercampur dengan halaman. Nah, jangan lupa kita insert dulu biar tidak ke replace. Maaf. Oke, halaman kosong. Lalu kita sort di kolom AD ini, text column. Kita mau pisahkan 20 cm-nya ya, ini dimensinya ya. Nah, pakai saja ini di other-nya kita uncheck, kita pakai semicolon ya, biar dia terpisah. Next, finish. Oke, maka dia terpisah. Ini kita copy paste kan ya, kita cut, lalu kita masukkan ke kolom dimensi. Oke, nah sekarang kita mau ambil kita mau misalkan antara ilustrasi dengan halaman ya. Ini kita sort ya, kita text di kolom, lalu kita delimited, kita next. Nah, ini penghubungnya adalah titik koma ya, kita next ya, maka dia akan terpisah. Sisanya ini adalah halaman. Ini kita paste di sini. Oke, juga ini tidak diperlukan, kita lihat saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kolom ISBN, ISSN sama ISMN ini biasanya dia ada di kolom ini nih, dia akan bercampur ya, sama dia juga nanti dipisah antara titik koma, memakai titik koma seperti itu ya. Ini nanti paling disesuaikan aja, sama seperti tadi dipisah-pisahkan, nanti tinggal disesuaikan di kolom ISBN atau ISSN-nya atau ISMN ya, sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja bagaimana cara mengekspor data dari ILIS ke Excel ya, dan sedikit customize atau beberapa settingan yang perlu disesuaikan, tapi itu tidak menjadi isu. Yang penting teman-teman bisa mengekspor datanya dan menggunakan kolom-kolom mana aja yang perlu digunakan ya, yang dibutuhkan gitu kan. Saya kira tidak semua kolom ini dibutuhkan, setidaknya kita sudah bisa menarik data tersebut di dalam Excel. Oke, klik like dan subscribe apabila terbantu dengan video tutorial kali ini. Silahkan kolom komen apabila ingin video tutorial lainnya, silahkan request saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.